Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajirin, Kepala TK Nurul Huda Banjaragung. Saya akan menyampaikan rencana pengembangan sekolah yang saya lakukan di TK Nurul Huda Banjaragung. RPS ini mengambil judul tentang peningkatan kemampuan guru dalam metode pembelajaran di masa pandemi melalui pelatihan. TK Nurul Huda Banjaragung berdiri sejak tahun 2003 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nurul Huda Banjaragung. Berlokasi di Jalan Pendidikan Nomor 1 Kampung Banjaragung, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. TK Nurul Huda Banjaragung didukung oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki standar pendidikan S1 PAUD yang ahli di bidangnya dan memiliki fasilitas yang memadai. TK Nurul Huda Banjaragung memiliki visi terwujudnya pendidikan usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlakul karimah, serta siap memasuki jenjang berikutnya. Munculnya virus corona yang menjadi pandemi membuat lumpuh segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, yang berakibat harus beralihnya metode pembelajaran tatap muka ke pembelajaran secara daring. Metode pembelajaran daring yang kami lakukan adalah dengan hanya menggunakan aplikasi WhatsApp, dikarenakan Dewan Guru dan orang tua wali murid kurang memiliki kemampuan IT, sehingga berdampak pada proses pembelajaran yang bersifat monoton, pemberian dan pengumpulan tugas hanya melalui WhatsApp. Kami, para Dewan Guru, merasa kesulitan di saat kegiatan pembelajaran daring ini, Pak. Apalagi keterbatasan kemampuan kami menggunakan aplikasi hanya pada WhatsApp saja. Selain itu, kami juga mendapat keluhan dari wali murid karena mereka juga kesulitan membimbing anak-anak mereka di rumah. Dari situlah akhirnya minat anak untuk belajar pun berkurang. Yang kami rasakan sebagai wali murid tentang pembelajaran daring itu, kalau saya bingung. Nah, harapan kami pengennya sekolahan kembali normal seperti semula. Jadi anak-anak bisa bareng-bareng sama kawannya, interaksi sosial sama kawannya, main sama kawannya, belajar bareng gurunya. Karena itu akan lebih mengena dibandingkan anak itu harus lewat daring, mengerjakan soal lewat HP, dan itu memang agak memberatkan kalau menurut kami. Hal itulah yang melatar belakangi penyusunan rencana pengembangan sekolah yang saya lakukan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan metode pembelajaran guru di masa pandemi. Adapun indikator keberhasilan rencana pengembangan sekolah ini adalah 1. Guru mampu menentukan metode pembelajaran yang efektif. 2. Guru mampu menyusun rencana kegiatan mingguan. 3. Guru mampu berkomunikasi aktif dengan orang tua. 4. Metode pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. 5. Guru mampu menyusun evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan RPS ini dilakukan dengan beberapa langkah, mulai dari tahap persiapan sampai tindak lanjut. Persiapan dilakukan dengan pertemuan awal dengan yayasan, komite, dan dewan guru untuk menyusun program serta dilanjutkan berkoordinasi dengan narasumber. Pelaksanaan RPS ini dilakukan dengan pelatihan kegiatan metode pembelajaran, menentukan metode pembelajaran sekolah, mensosialisasikan ke warga sekolah, dan mengimplementasikan metode pembelajaran dalam proses belajar. Tahap RPS selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Dari hasil MONEF ini, diperoleh hasil adanya indikasi yang baik terkait dengan peningkatan motivasi belajar siswa serta meningkatnya kemampuan guru. Tahap refleksi dilakukan dengan menemukan solusi terhadap faktor penghambat yang dihadapi. Tahap terakhir yaitu tindak lanjut yang dilakukan dengan menggunakan supervisi serta pembuatan laporan. RPS yang telah dilakukan melalui kegiatan metode pembelajaran daring ini membuat kami akhirnya mampu untuk memilih kegiatan metode apa yang akan kami lakukan supaya kegiatan pembelajaran lebih efektif.
Dan pada akhirnya kami memutuskan untuk mengkombinasi kegiatan metode pembelajaran daring dan kegiatan metode pembelajaran luring. Kegiatan pembelajaran daring ini kami lakukan 1 kali dalam 1 minggu dengan cara membagikan RKM kepada wali murid melalui aplikasi WhatsApp. Sedangkan kegiatan pembelajaran luring kami lakukan 3 kali dalam 1 minggu dengan cara membuat beberapa kelompok yang satu kelompok itu terdiri atas 5 atau 6 anak. Tidak lupa kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada kegiatan pembelajaran luring ini kami melakukannya di rumah wali murid masing-masing yang telah kami sepakati bersama. Setelah mengevaluasi kegiatan dengan menggunakan metode ini, ternyata kami para guru akhirnya lebih bisa aktif lagi berkomunikasi dengan wali murid sehingga kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Selain itu juga ternyata metode ini dapat memotivasi anak agar anak lebih semangat lagi dalam belajar. Anak bisa berinteraksi dengan teman sebayanya, itu akan memicu kreativitas. Bukan kalau kita cuma di rumah kan dia terbatas. Kalau sama teman-temannya itu akan memicu kreativitas dan juga memudahkan anak-anak ke dalam belajar. Aku senang belajar di tempat Bu Guru, bisa main sama teman-teman. Demikian gambaran rencana pengembangan sekolah yang telah kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di masa pandemik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.